karena sudah jam 10, kalau gitu kita mulai aja ya teman-teman Jepang Class pagi hari ini. Halo semua, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Job Hunt Class hari ini, yaitu Becoming Smart Financial Planner for Gen Z. Nah, bersama expert kita ya hari ini, yaitu Kak Lauriansia Vina SM, MAKC, FP, yang merupakan Certified Financial Planner. Tapi sebelum itu, kenalkan ya teman-teman, aku Nora yang akan nemenin teman-teman semua selama sesi Job Hunt Class hari ini berlangsung gitu ya dari awal hingga akhir. Nah, tentunya nih aku yakin teman-teman yang udah join Zoom di hari Sabtu pagi ini gitu pada tertarik gitu ya dengan topik kita pada pagi hari ini. Terutama nih buat Gen Z yang hadir ya di Zoom ini, sepertinya teman-teman nih udah mau mematahkan stigma gitu ya kalau selama ini Gen Z itu selalu dianggap susah untuk membeli rumah, punya aset, dan juga kurang baik gitu ya financial behavior-nya. Nah, I can say teman-teman you've come to the right place gitu ya, karena hari ini ya teman-teman kita akan kupas tuntas gitu ya tentang perencanaan keuangan, menabung, sampai nanti juga teman-teman akan dapat gitu analisis finansial teman-teman. Nah, seperti ketika saat ini misal teman-teman gajinya segini, pekerjaannya ini, pendapatannya ini, apakah sudah benar nih ya financial behavior-nya? Apakah sudah benar mengalokasikan keuangannya? Nah, itu semua ya akan kita bicarakan pada hari ini ya, teman-teman. Nah, kalau gitu ya, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, aku akan sapa dulu ya pemateri kita pada pagi hari ini. Di sini ada Kak Laurencia Vina Darmawan. Halo, selamat pagi Kak Vina. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Vina. Gimana nih kabarnya di Sabtu pagi ini ya? Apakah di tempat Kak Vina cerah cuacanya atau seperti apa nih? Tentunya cerah dan sehat sih. Gimana nih kalau Kak Nora sendiri dan teman-teman semua nih? Aku baik sekali dan sangat excited ya karena aku juga part of Gen Z ya yang pengen banget Oh, tahu gitu caranya bisa oke. smart financial dan planners untuk finansial kita semua. Oh gitu ya buat teman-teman yang ada di sini yang masih mungkin nggak ada kendala untuk on cam ya dan juga lagi senggang, nggak ada gangguan, boleh banget ya join bersama kita sama-sama on cam ya untuk mendiskusikan topik kita yang menarik gitu ya pada hari ini. Kalau begitu, kita akan langsung mulai. Apakah Kak Vina udah siap nih untuk menyampaikan insight-nya pada teman-teman di Job Hunt Class pagi hari ini? Ya dong. Ya pasti kita Oke. akan bahas tuntas Oke. masalah-masalah Gen Z. Oke, good. Nah, buat teman-teman aku mau tahu nih, teman-teman yang lain apakah sudah siap juga nih? Kalau udah siap, boleh banget reaction-nya gitu ya. Mau jempol boleh, mau hati boleh, mau yang mana aja boleh, mau gini juga boleh ya. Oke, udah siap juga nih kelihatannya teman-teman. Kalau gitu, bisa langsung dimulai ya. Aku persilahkan pada Kak Vina dan teman-teman selamat menyimak ya insight yang berharga pada Johan Class pagi hari ini. Silakan Kak Vina. Terima kasih Kak, aku izin share screen ya. Nah, teman-teman, gimana PPT-ku udah kelihatan? Sudah Kak Vina, Ya, ya. aman. Oke, nah nanti kita di sini mungkin sharing-sharing aja gitu ya tentang problem Gen Z dan aku akan kasih beberapa tips gitu ya karena aku sendiri aja Gen Z jadi aku merasakan gitu apa ya mungkin teman-teman rasakan gitu kan. Nah kali ini aku dikasih judul tuh Becoming Smart Financial Planner from Gen Z. Jadi kayak intinya gimana sih cara kita bisa ngatur financial planning karena menurutku ini adalah bagian yang tepat. Kenapa? Karena untuk Gen Z sendiri kan intinya kayak dia mau baru banget untuk memulai suatu perencanaan ya, memulai karir. Jadi kayak intinya kalau sekalipun udah salah planningnya itu nggak salah-salah banget gitu. Jadi kayak apalagi yang masih lulus kuliah gitu ya, baru kerja. Nah ini waktu yang tepat banget karena kan baru mulai. Jadi dari awal kita atur dulu keuangannya. Nah, nanti buat teman-teman semua yang mau nanya bisa langsung ketik aja di kolom chat. Nanti akan aku tanya dan aku bahas gitu ya. Aku bahas nanti setelah
aku presentasi gitu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Lauren Syafina. Aku CFP dari finansialku. Nah, di finansialku sendiri kita selain juga memberikan pelatihan edukasi seperti ini webinar gitu kan ya, kita juga punya finance portal. Nah, teman-teman bisa nih kunjungi ke website kita di finansialku.com. Di sana banyak banget ada artikel, terus juga teman-teman yang belajar investasi, belajar keuangan, itu semua ada di finansialku.com di website kita. Kita juga ada in-house training dan juga layanan konsultasi sama perencanaan keuangan. Jadi buat teman-teman nih yang mau konsultasi, yang bingung sama keuangannya, ngatur-ngaturnya gimana, itu boleh ke kita. Kita juga ada. Kita juga punya sosial media, teman-teman bisa lihat, dan tentunya pastinya banyak informasi-informasi keuangan yang sangat berguna sekali buat teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum aku mulai, disclaimer dulu ya. Nah, nanti mungkin di presentasi ini aku memberikan contoh ataupun apa balik lagi ya. Itu bukan sebagai apa namanya saran investasi atau gimana gitu. Itu sebagai hanya edukasi gitu. Nah, kita hari ini kita mau belajar tentang tiga hal. Pertama, kita kita mikir dulu nih kenapa sih kita perlu punya strategi financial planner gitu. Sebenarnya kalau kita pikir misalnya kalau kita nyaman dengan kondisi sekarang gitu ya, buat apa kan kita atur ulang lagi gitu kan ya. Sebenarnya apa pentingnya kita gali masalahnya di sini. Dan yang kedua, kita gimana cara mulainya setelah tahu financial planning itu penting, nah kita cari tahu gimana cara untuk mulai bikinnya. Dan yang ketiga pastinya praktek dong. Nah, yuk kita cari tahu dulu kenapa kita perlu banget punya strategi pengaturan keuangan pribadi. Nah, buat teman-teman, aku mau minta responnya, jadi boleh gabung ke Slido. Nah, kalau misalnya teman-teman hari ini nerima uang nih, nerima gaji gitu ya. Nah, kira-kira pertama kali yang mau teman-teman pakai itu buat apa gitu, yang kalau nggak kepikiran kayak kemarin deh gitu. Gajian gitu ya, gajian terima uang gitu, kemana tuh uang? Boleh yuk, aku tunggu ya kurang lebih di 3 menit. Nah, nanti aku akan share screen slide-nya, nanti kita lihat nih, mungkin teman-teman di sini yang pas terima uang udah kepikiran mau check out apa gitu. Ini kan awal bulan nih ya, tanggal berapa nih? Tanggal berapa sih? 6 ya, benar kan? Biasanya 7 tuh flash sale ya. Mungkin teman-teman udah ada barang yang di keranjang gitu ya, tanggal 7 langsung di check out gitu pas gajian. Nah, itu juga bisa. Pokoknya isi aja teman-teman. Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi aku mau tahu aja kayak, kalau aku sih kayak misalnya, aku udah ngincer barang ini gitu kayak, nanti aku gajian punya uang gitu. Bahkan apa namanya beli barang itu gitu. Nah, boleh teman-teman join ke slide-nya ya. Aku tunggu sampai ke menit ke berapa ya? 14 atau ke 15 deh buat teman-teman sekalian isi. Wah, aku cek nih juga di Slido udah pada rame nih Kak kayaknya nih Ya, jawab-jawab nih mau beli apa. Iya. oke. Tunggu bentar lagi ya, Kak. Mungkin harus pada mikir nih, Kak. Atau teman-teman gaji langsung investasi gitu kan ya. Gila, keren sih itu. Buat kita kaum-kaum gender. Nah, oke. Coba ya. Aku ganti Jacqueline. Kita lihat jawaban teman-teman semua. Kita kira kalau udah selesai jajan tuh mau ini apa nih? Nah, ada yang beli skincare mahal gitu ya. Ada yang beli baju. Ada yang beli baju sama tas. Terus, kalau gini, beli buku, buat belajar ya. Nabung buat beli gadget. Sepatu lari. Nah, ini pelari nih. Lagi musim kan sekarang lari-lari kebutuhan pokok barang. Wow, rata-rata buat spendingnya yang kita incar kayak baju baru gitu kan, kayak skincare gitu ya. Nah, sebenarnya coba kalau kita lihat balik lagi, sebenarnya
masalah utama Gen Z itu biasanya ini menurut beberapa klien konsultasi dan aku merasakan sendiri gitu. Sebenarnya pemasukan kita, uang Gen Z itu dari mana sih? Biasanya kan kalau misalnya masuk kuliah gitu kan dari uangan bulanan atau enggak dari gaji terus kayak cuma numpang lewat, berasa nggak sih kayak misalnya baru di gajian terus tanggal berapa udah habis gitu kan ya. Nah itu tuh kayak masalah gitu tuh kayak uangnya tuh cepet banget habis kalau ibarat gelas gitu ya diisi ya baru gajian baru diisi terus tiba-tiba udah hilang gitu gelasnya habis bocor gitu kan. Nah tapi sebenarnya kemana gitu uangnya tuh kemana? Nah uang bulanan kamu biasanya buat apa aja? Gitu buat pay letter nih, terus bayar utang teman, kos gitu kan, biasanya kos tuh yang mahal tuh kan, pulsa, makan, rokok, pacar yang udah punya pacar gitu kan, jadi kayak makannya dikali dua gitu, terus juga bayar bensin gitu kan ya. Nah jadi uangnya tuh kayak muter-muter dan akhirnya ya udah gitu cepet habis gitu. Nah sebenarnya problemnya apa? Rasa nyaman biasanya kalau ya udah sih kayak maksudnya oh, aku udah dapat uang segini buat ini cukup buat itu cukup gitu ya ya udah gitu ya nggak usah ngirit-ngirit lagi gitu ya buat nanti ke depan ya udah lihat nanti gitu kan gak kepikiran juga gitu. Terus lifestyle, nah biasanya banyak juga teman-teman di luar sana yang kayak lifestyle-nya tuh ngikutin lingkungan gitu kan ya biasanya gitu kan ya kayak misalnya sebenarnya dari segi keuangan nggak segitu gitu tapi berhubung lingkungannya high life gitu ya kayak ini lifestyle juga ikut naik gitu Mas. Karena lingkungan tuh ngaruh banget kan terus gue nggak kepikiran ya nggak kepikiran misalnya udah nyaman dengan sekarang nanti gak usah nabung banyak-banyak terus gue nggak kepikiran mau nabung apa gitu ya gak usah nyiapin apa-apa gitu kayak mau nikah misalnya masih jomblo gitu kan ya mau rumah juga nggak kepikiran beli rumah nanti aja gitu terus aku nggak paham investasi gitu kayak misalnya kita mau sih nabung sih kepikiran misalnya mau beli ini oh iya udah tahu ada inflasi gitu ya nilai uang turun terus gitu oke harusnya investasi tapi masalahnya aku nggak ngerti investasi tapi nggak mau belajar gitu ya udah gitu-gitu aja gitu kan nah ini problemnya akan terus muter dan financial freedom itu pastinya nggak mungkin nyampe dong pasti stuck dengan gitu-gitu aja. Nah di Indonesia sendiri financial pattern-nya nih buat yang udah kerja entah itu fresh graduate entah itu yang kerjanya udah lama yang gajinya kecil yang gajinya besar itu kebanyakan kayak gini. Jadi misalnya gajian nih saat ini gajinya masih 5 juta. Nah, kita punya cicilan, ceritanya bayar 1,5 juta, terus bayar biaya hidup, dan biasanya nabungnya itu di akhir, gitu, sisanya. Gitu kan, yang misalnya 5.000. Oke deh, mungkin karena gajinya juga pas-pasan ya, gajinya cuma 5 juta gitu. Oke, sekarang gajinya naik jadi 10 juta. Tapi ternyata cicilannya juga naik gitu, biaya hidupnya juga naik. Tapi nabungnya tetap gitu 15.000 gitu. Karena apa? Nabungnya di akhir gitu. Jadi biasanya kalau yang gajinya naik, income-nya naik, biasanya diikuti dengan gaya hidupnya yang juga naik. Kayaknya nggak mungkin ya kalau misalnya yang gaji 5 juta biasanya makannya warung nasi gitu ya, pinggir jalan. Tapi ketika udah gaji 20-30 juta, makannya ganti tuh. Mulai nge-GoFood, mulai ke resto lain, ke restoran gitu kan. Mulai ke mall gitu kan. Jadi kayak biasanya kalau income-nya naik, expense juga pasti naik gitu. Tapi kalau siklusnya income-nya naik, oke income-nya naik, tabungan biaya hidupnya juga naik, tapi kayak nabungnya tetap gitu, tetap aja susah nabung gitu ya. Nah oke sekarang ganti deh, income-nya 50 juta. Nah, income 50 juta, iya biasanya cicilannya juga jadi lebih banyak, biaya hidupnya juga lebih tinggi, tapi nabungnya itu susah banget gitu. Jadi nabungnya di akhir, nabungnya cuma 2 juta. Nah, penghasilan naik, cicilan naik, biaya hidup naik, tapi nabungnya tetap turun. Nah, ini adalah siklus yang biasanya terjadi nih, Mbak. Nah, karena aku seorang CFP, aku juga menangani beberapa klien yang gajinya di atas 50 juta aja, teman-teman. Itu nabung 2 juta per bulan. Itu tuh susah banget gitu loh. Itu tuh loh udah banyak banget kasusnya karena tingginya biaya hidup dan tingginya lifestyle gitu. Nah, kalau ini terus berputar gitu ya, terus berputar ya financial freedom nggak akan nyampe dan ya patternnya sama hasilnya juga sama gitu nggak bisa nabung nabungnya kecil biaya hidupnya tinggi cicilan tambah tinggi bahkan sekarang susah banyak banget terlilit pinjol gitu kan ya karena gaya hidup. Nah
langkahnya berarti ya harus dirubah patternnya yang udah nggak bisa kayak gini lagi. Karena kalau kayak gini lagi terus muter ya udah gini aja gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih masalahnya. Masalahnya terus begitu. Nah, caranya gimana? Cara mulai personal planning dan investasi yang tepat tuh gimana? Nah, sebenarnya start point-nya yang pertama itu goal based investing. Nah, sebenarnya kita sendiri harus punya dulu teman-teman, harus punya kesadaran kita mau apa gitu loh. Kayak misalnya karena orang nabungnya di akhir gitu ya, nabungnya di akhir muter-muter terus, kebanyakan orang kayak nggak tahu ya udah kan nabung sisanya. Tapi kalau kita udah punya tujuan gitu ya, kita mau sesuatu, misalnya kita mau punya rumah 5 tahun lagi gitu, harga rumahnya setelah disurvei 1 miliar gitu kan, kita jadi mikir kalau kita nabung 500 ribu nggak akan nyampe tuh 1 miliar kan, gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu goal kita, tujuan kita apa dulu. Nah, kayak ini nih, ibarat orang dari Surabaya mau ke Jakarta. Nah, dari Surabaya tuh ke Jakarta itu kan bisa naik pesawat, atau bisa naik mobil, atau bisa naik kereta. Tapi kan dia butuh yang namanya GPS dong, kalau misalnya naik mobil ya nggak sih? Kita butuh ketika kita jalan, kita untuk ke Jakarta kita butuh banyak hal gitu. Kita butuh GPS, kita butuh kendaraan, terus baik kalau yang mobil kita juga butuh bahan bakar gitu kan ya. Nah, misalnya ini perumpamaannya. Nah, kalau kita digambarkan dari kondisi keuangan, misalnya kita keuangan saat ini itu dari Surabaya. Oke, saat ini start point dari Surabaya nih, kondisi keuangan kita saat ini. Tujuannya kita mau ke Jakarta. Tujuannya apa? Tujuan keuangan kita apa? Mau beli rumah gitu ya, 5 tahun lagi. Oke, gimana caranya beli rumah 5 tahun lagi? Gimana caranya ke Jakarta? Ke Jakarta caranya pakai kendaraan, pakai GPS, pakai bahan bakar. Nah, itu semua perlu kan. Nah, itu tujuan keuangan kita. Kita mau beli rumah pertama 1 miliar. Nah, gimana caranya untuk nyampe ke sana? GPC itu kalau dalam keuangan itu pakai financial planning, pengaturan keuangan supaya uang sekarang, supaya cara kita sekarang bisa nyampe ke tujuan keuangan kita nanti gitu. Nah, selain kita butuh arahan, ya kalau udah ada arahnya ke kanan ke kiri begini begitu, tapi kalau nggak ada kendaraannya untuk nyampe ke sana sama aja bohong. Nah, kendaraannya bisa melalui apa? Bisa melalui investasi. Tapi kendaraan juga perlu diisi, investasi juga perlu diisi. Kalau investasi nggak diisi sama aja bohong gitu kan ya. Nah, ngisinya pakai apa? Bahan bakarnya pakai apa? Pakai income kita. Tentunya berarti caranya harus ningkatin income gitu. Nah, investasi itu sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi pertama, langkahnya tuh kita tentuin dulu tujuan kita mau kemana, cara nyampe tujuan itu gimana, dan harus ngapain gitu kan ya. Nah, kita pertama harus tentuin tujuan keuangan kita, life goal kita, terus kita tentuin investasi yang sesuai untuk tujuan keuangan kita itu apa. Nah, goal based investing itu tujuannya tuh banyak banget teman-teman, kayak tadi nggak harus beli rumah aja ya, tujuan tuh banyak banget, bisa beli barang, bisa menikah gitu ya, tujuannya mau menikah 2 tahun lagi nyiapin uang untuk biaya pernikahan gitu, atau beli rumah, beli mobil gitu kan, mau liburan umroh. Nah, itu banyak banget tujuan keuangan tuh. Nah, investasi itu tadi kendaraan yang untuk nyampe ke sana juga strateginya beda-beda gitu di tiap tujuan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya untuk kita bisa nyampe ke sana, planningnya gimana? Pakai financial planning itu caranya yang pertama, tadi kan tentuin tujuan dulu. Setelah udah menentukan tujuan, kita riset gitu lah. Kita riset, misalnya tadi kalau ambil contoh ya, tujuan mau beli rumah pertama gitu kan. Kita riset dulu rumahnya mau yang kayak apa, di mana, di lokasi apa gitu. Karena kan harganya beda-beda kan. Kita riset dulu, setelah kita riset, kita hitung kira-kira harga rumah sekarang 1 miliar. Kira-kira kita mau belinya 5 tahun lagi. Nah, nanti 5 tahun lagi tuh harganya jadi berapa? Gitu. Setelah kita hitung, kita planning. Kita planning, kita mulai investasi, dan kita review. Nah, misalnya nih ya, tujuan keuangannya itu dari dana pendidikan misalnya
yang sudah mereka mau menyiapkan pendidikan nih untuk membeli. Tujuan keuangannya banyak, ada sekolahin anak, beli mobil, nyiapin dana pensiun gitu kan ya. Ceritanya ada suami istri gitu ya, dia mau nyiapin pendidikan anak sekitar 388 juta di 2025, mau beli mobil juga 300 juta di 2025, terus mau pensiun juga di 2062 sekitar 5 miliar. Berarti total yang dia butuhkan itu adalah 5,7 M. Nah, dia berarti dia udah punya tujuan nih, udah punya goals-nya, udah bagus. Terus dia juga udah rinciin tujuannya, udah riset gitu kan, udah riset berapa yang perlu disiapin. Nah, tapi sekarang pemasukan 25 juta, pengeluaran 15 juta, dan dia bisa nabung berarti per bulan kurang lebih di 10 juta. Nah, misalnya kita mau siapin sekolah anak di 388 juta. Tadi kan udah di riset tuh ya, ternyata butuhnya 38 juta. Setelah di riset, nah kita riset lagi nih, kebutuhan anak 338 juta itu apa aja. Ternyata dia ini mau nyiapin ke perguruan tinggi gitu, sarjana kedokteran. Setelah di riset, uangnya dibutuhkan tuh 338 juta gitu ya. Nah, setelah di riset, kita sekarang mulai planning dan mulai hitung dulu. Kira-kira 10 tahun mendatang, inflasi pendidikan kan sama inflasi ekonomi beda ya gitu ya kan. Kira-kira inflasi pendidikan itu 2,75%. Ternyata di 10 tahun mendatang gitu ya, dibutuhkan dananya 400, sekitar 443 juta gitu ya. Nah, berarti kita mulai planning. Jadi dalam waktu 10 tahun dengan return investasi 12% per tahun yang harus diinvestasikan untuk mampu menyiapkan dana pendidikan itu per bulan sekitar 1.900.000 gitu. Nah, sekarang kan udah di planning nih, udah di planning gitu kan ya. Sebulan harus nabung segini supaya nyampe tujuan keuangan 10 tahun mendatang gitu ya. Sekarang kita atur, kita planning investasinya mau di mana aja kira-kira yang dapat 12% per tahun gitu kan ya. Nah, ternyata udah dilihat-lihat nih setelah dihitung-hitung. Oh, ternyata aku harus bagi asetku ke blue chip 35%, obligasi negara 5%, value stock 20%, dan equity compounding 35%. Nah, balik lagi teman-teman, ini bukan saran, ini hanyalah contoh edukasi ya teman-teman, karena kan kondisi pasar fluktuatif. Nah, setelah dihitung ternyata kalau portofolionya seperti ini, ternyata nyampe per tahun tuh 12% returnnya gitu ya. Jadi dalam 10 tahun dengan nabung 1.930 nyampe tuh buat dana pendidikan anak kita 443 juta gitu ya. Nah, setelah kita udah punya tujuan, kita hitung, kita riset, kita atur planning portofolionya gitu kan ya. Nah, selanjutnya step yang kedua, kita juga harus tentukan nih piramida keuangan kita sama good money habits gitu kan ya. Setelah kita tahu tujuannya gitu, kita mau apa, balik lagi teman-teman, kita harus lihat dulu, check up kondisi keuangan kita. Nah, jadi di sini finansialku punya piramida keuangan nih teman-teman. Piramida keuangan ya. Yang pertama teman-teman harus siapin dalam financial planning nih. Ini dasar banget buat teman-teman nyiapin semua dan di check and recheck ya. Check and recheck semua teman-teman. Kita udah ada di posisi mana dan kita harus ngapain gitu. Kadang banyak banget teman-teman Gen Z yang kayak udah mulai investasi gitu ya. Udah mulai investasi karena FOMO, ikut-ikutan orang, atau misalnya kayak Bitcoin tiba-tiba lagi naik. Oh yaudah, langsung ikut-ikutan di Bitcoin gitu, langsung ikut-ikutan saham, tapi dia nggak punya asuransi gitu. Nah, itu sebenarnya salah teman-teman. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan dalam pengaturan finansial kita, itu yang pertama dari keamanan keuangan dulu. Jadi kita siapin keamanan keuangan keuangan kita dulu, kita pastikan keuangan kita sehat. Barulah setelah kita pastikan keuangan kita sehat, kita balik lagi yang tadi, kita capai tujuan keuangan kita gitu di kenyamanan keuangan. Jadi pertama, pastikan dulu cash flow kalian positif. Coba dilihat. Kalau cash flow-nya masih negatif, ya jangan mulai investasi dulu. Kalau investasi kan adanya di atas nih, di kenyamanan keuangan. Nah, kita beresin dulu nih yang bawah gitu kan ya. Kita pastikan dulu
cash flow kita positif. Jadi tiap bulan tuh nggak boncos terus gitu. Selanjutnya kita siapin dana darurat. Terus juga kita make sure kita mampu bayar pinjaman gitu ya. Jangan sampai pinjamannya lebih besar daripada pemasukan gitu kan ya. Setelah yang paling bawah udah beres, kita naik ke atasnya lagi, mesti di kenyamanan keuangan kita punya manajemen resiko pakai asuransi. Misalnya gini, kalau kita punya tujuan keuangan tadi, mau beli rumah gitu kan ya, ceritanya udah terkumpul misalnya 50 juta, itu udah lumayan tuh ya, ternyata setelah dihitung-hitung nyampe lah 5 tahun gitu ya, ternyata sekarang udah punya 50 juta. Tiba-tiba, amit-amitnya ini ada kejadian terduga sakit teman-teman, sakit masuk ke rumah sakit gitu ya, sakitnya jangan parah-parah lah, DWD tipes gitu kan ya, penyakit pekerja dan mahasiswa gitu karena kecapean nah gitu, ya udah akhirnya harus masuk rumah sakit dong. Masuk rumah sakit karena nggak punya tabungan yang cukup besar gitu, karena masuk rumah sakit kan sekarang mahal banget gitu ya. Ya udah, satu-satunya yang harus kita bayar rumah sakit kan terus kita nggak bisa nawar ya, nggak bisa nawar gitu kan ya. Ya udah, pakai dari tabungan dong. Tabungan apa? Tabungan beli rumah. Ya, dari rumah sakit tiba-tiba sekarang 20 juta ada gitu kan sampai sembuh gitu ya. Ya, jadi ngambil dari tabungan. Tabungan buat beli rumah. Oke. Sebenarnya beli rumahnya masih bisa nggak? Ya, masih bisa sih. Cuman kenapa? Cuman akhirnya mundur dong yang harusnya tadi 5 tahun. Ya, jadi mungkin berapa tahun. Karena uangnya udah kepake dulu kan. Nah, karena kejadian tak terduga itu, karena orang sakit tuh nggak bilang-bilang gitu ya, nggak bilang-bilang mau sakitnya apa, mau kapan gitu kan ya. Jadi kita harus punya proteksi, kita harus punya manajemen resiko itu dulu gitu untuk mengcover. Jadi kalau punya asuransi kan ya udah sakit, udah ada asuransi yang cover gitu kan. Kita juga nabung tabungan kita utuh gitu kan. Nah, makanya make sure teman-teman punya asuransi dulu ketika teman-teman udah mulai berinvestasi atau nggak mulai menyiapkan tujuan keuangan teman-teman. Barulah setelah itu, setelah keamanan keuangannya beres, setelah itu barulah teman-teman silahkan mulai di kenyamanan keuangan, mencapai tujuan keuangan, atau teman-teman juga udah kepikiran pensiun gitu kan ya. Dan yang terakhir paling tinggi itu bisa menyiapkan distribusi kekayaan ketika yang bawahnya sudah selesai gitu. Nah, tadi kan aku udah mention setelah kita punya apa namanya, cash flow yang udah bagus, kita juga harus siapin dana darurat kayak udah pada punya belum gitu. Nah, dana darurat itu sebenarnya untuk apa? Untuk dana yang dicadangkan terpisah untuk misalnya kehilangan pekerjaan tiba-tiba gitu kayak kemarin mungkin COVID banyak yang kehilangan pekerjaan gitu kan ya. Nah, itu kan ya udah kehilangan pekerjaan, kehilangan income, tapi kan kita harus masih tetap hidup dan kita masih tetap biaya gitu ya. Biayanya nggak tiba-tiba misalnya sebulan biaya hidup kita 5 juta gitu, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, biaya hidup kita juga ikutan hilang gitu kan, nggak mungkin ya, kita mesti tetap makan, kita harus tetap bayar kosan gitu kan ya. Nah, untuk kejadian-kejadian tak terduga kayak rotasi jabatan atau juga pengeluaran tak terduga misalnya rumah bocor gitu kan ya, biaya perbaikan, laptop hilang, handphone hilang gitu kan, itu kan nggak tahu ya, tak terduga ya. Nah, dana darurat itu disiapkan besarannya, kalau misalnya teman-teman semua masih single itu cukup di 6 bulan pengeluaran aja. Kalau sudah menikah 9 kali pengeluaran bulanan, dan kalau udah punya anak 12 kali pengeluaran bulanan. Tujuannya untuk apa? Misalnya kayak tadi kehilangan pekerjaan, kalau punya 6 kali pengeluaran bulanan, seenggaknya 6 bulan ke depan kita masih hidup dengan gaya hidup yang sama gitu loh. Jadi seenggaknya dari waktu 6 bulan kita bisa mencari pekerjaan baru dan kita masih punya biaya untuk kita hidup gitu. Nah, taruh dana darurat di tempat yang alim gitu kan. Aman, liquid, dan mudah diakses gitu. Di mana itu bisa di tabungan, bisa di deposito, emas, ataupun reksadana pasar uang. Nah, coba dicek lagi, ini dasar banget keuangan kamu sehat atau belum. Karena kalau keuangan nggak sehat, ya nggak bakal bisa punya pengaturan keuangan yang bagus juga gitu loh. Karena measure ya gini deh, kalau teman-teman mau kerja, teman-teman harus sehat dulu, dan gak mungkin kalau teman-teman sakit teman-teman bisa kerja kan gitu. Nah, keuangan juga sama, keuangan teman-teman juga harus sehat dulu baru teman-teman bisa nyaman dengan kondisi selanjutnya, benar nyaman dengan tujuan selanjutnya gitu. Nah,
Jadi dari keuangan yang sehat itu yang pertama pasti pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Terus dana daruratnya tadi make kalau lebih kalau single di 6 kali gitu ya, utangnya lebih besar daripada asetnya gitu ya. Kalau misalnya cicilannya jangan lebih dari 35% teman-teman, karena sangat sulit ya kalau misalnya kurang gitu kan, masih butuh biaya hidup dan lain-lain. Punya asuransi, dan yang terakhir punya rancangan keuangan dan yang juga mulai investasi. Dan yang terakhir tipsnya, setelah tadi aku rangkum sedikit, gimana caranya punya financial planning yang bagus buat Gen Z? Pertama, tentuin tujuan teman-teman mau apa. Cek kondisi keuangan teman-teman sehat atau enggak, gitu, pakai piramida keuangan. Teman-teman yang tadi, yang ini, gitu ya. Terus yang terakhir, udah tahu semuanya. Dan yang terakhir pastinya harus bangun kebiasaannya. Gitu, karena kalau patternnya kayak yang awal, yang masalah aku bilang kayak nabungnya taruhnya di akhir, mau sebesar apapun gaji teman-teman gitu ya, pasti tetap nggak bisa gitu, nggak bisa punya tabungan yang banyak, tetap kesulitan dalam keuangan teman-teman gitu loh, kayak kurang terus gitu hidup dari gaji ke gaji. Karena apa? Karena habitsnya salah gitu, patternnya salah. Nah, yang benar gimana gitu kan? Yang benar gini, misalnya teman-teman dapat gaji, atau dapat bonus, dapat income, dapat uang jajan misalnya yang masuk kuliah. Nah, itu kan berarti pemasukannya. Yang pertama, teman-teman bayarlah dulu kewajiban teman-teman. Jangan tadi, kayak, oh tadi contohnya langsung bayar cicilan ya. Iya benar juga sih, kalau punya utang langsung dibayar kan. Tapi, mission teman-teman bayar dulu kewajiban teman-teman. Misalnya kalau udah harus bayar pajak gitu ya, teman-teman bayar dulu pajaknya gitu. Setelah bayar pajak, donasi. Nah, ini donasi ya, balik lagi ke teman-teman ya. Gitu. Setelah donasi apa? Nabung, dana investasi. Kalau misalnya belum punya dana darurat, berarti nabung. Berarti nabung ya. Kalau misalnya udah siklusnya kayak gini terus, kalau misalnya dana daruratnya udah full, nah udah nggak usah nabung, berarti udah mulai investasi. Nah, diharapkan apa? Ketika kita udah mulai investasi gitu kan, pastinya dari investasi itu kita harapkan ada hasil. Ketika ada hasil dari investasi, pastinya nambah dari pemasukan kita dong. Ya, jadinya yang tadinya pemasukan kita itu hanya dari satu sumber, gaji atau bonus. Nah, sekarang gaji pemasukan kita ini ada dari dua sumber, dari gaji atau bonus gitu ya, dan juga dari hasil investasi. Jadi pemasukannya dari yang segini jadi segini, karena pemasukannya ada dua gitu, sumbernya ada dua. Nah, ini mulai lagi terus bayar pajak, bayar donasi, terus juga kita berinvestasi, baru terus kita bayar premi asuransi. Nah, karena itu penting kan tadi buat manajemen resiko, terus kita bayar cicilan, barulah kita bayar untuk pengeluaran bulanan kita. Nah, ketika siklus ini terus berputar, pastinya kita juga sambil nambah income kita gitu. Nah, diharapkan porsi investasi kita makin besar, uang kita makin banyak, kita bisa investasi yang menghasilkan pendapatan pasif gitu ya. Nah, jadi pemasukan kita juga nambah besar. Nah, berarti kan terus ini berputar dengan apa ya, berputar terus berbuah gitu ya, pemasukannya nambah lagi dari satu, kedua, ketiga gitu kan. Nah, kalau kayak gini, nah ini udah bagus teman-teman. Kalau pemasukan kita makin bagus gitu kan, income kita makin gede, tentunya kita investasi makin gede, hasilnya juga makin gede gitu. Nah, buat pembagiannya berapa? Nah, sebenarnya kondisi keuangan itu satu dengan banyak orang tuh beda ya, bukan nggak bisa disamain gitu ya. Karena mungkin teman-teman ada yang generasi sandwich gitu yang harus menanggung beberapa anggota keluarga, ada juga yang enggak. Cuman kalau teman-teman bingung gitu ya, ini ada beberapa pembagian gitu ya. Ini teorinya aja gitu. Kalau untuk prakteknya teman-teman belum bisa, itu memang seperti itu karena kenyataannya kan tiap orang beda gitu. Nah, donasi 10%, nabung dan investasi 30%, dan asuransi di 10%, cicilan 10%, dan pengeluaran bulanan 10%. Nah, ini idealnya. Nah, kuncinya yang pertama sebenarnya ada di budgeting. Teman-teman tentuin prioritas ketika teman-teman mau beli barang gitu ya. Jangan karena cucu impulsif sebenarnya nggak perlu amat gitu kan ya. Jadi mengurangi porsi nabung atau jadi nggak bisa nabung kan itu setelah juga gitu kan ya. Buat budgeting, buat prioritas. Karena kalau kita nggak budgeting, teman-teman kita juga nggak tahu berapa total pengeluaran kita, dan kita juga nggak tahu berapa dana darurat yang kita butuhkan gitu kan ya.
Jadi budgeting itu penting. Yang kedua, otomatiskan. Karena aku tahu buat kebiasaan itu sangat sulit gitu kan ya. Jadi sekarang itu gampang banget, canggih banget. Mungkin di beberapa bank digital juga udah bisa ya teman-teman pakai fitur auto transfer gitu kan. Misalnya ketika kita gajian tanggal 1, kan tadi caranya pajak donasi menabung di atas. Ketika kita gajian kita langsung setting. Kita auto transfer kan donasi berapa kemana, kita nabung kemana. Jadi kayak kalau bisa nabung pakai rekening yang berbeda, atau kalau bank digital sekarang kan punya pocket-pocket gitu kan ya, pembagian-pembagian. Jadi ketika si gaji itu masuk, langsung diatur teman-teman. Oh, ke pocket A untuk menabung 30% tanggal sekian. Ke pocket B sekian. Jadi kayak seperti gak ada alasan untuk lupa nabung. Gak ada alasan untuk kayak misalnya, oh nantilah kemarin nggak sempet nabung, check on beli ini gitu, jadi nggak ada alasan itu karena semua udah otomatis gitu. Jadi kan ini membantu juga teman-teman untuk membangun habit kebiasaan yang bagus kan. Kita otomatiskan, terus punya catatan keuangan yang pasti harus direview dan terus ulangin. Nah gitu teman-teman, ini kuncinya untuk kita bangun kebiasaan untuk punya financial planning yang bagus gitu. Yang terakhir, yuk kita praktekkan gitu, karena kan kalau nggak dipraktek percuma gitu ya. Nah, gimana teman-teman, enjoy sama sesinya, kecepatan atau kelamaan atau gimana nih? Oke, boleh share Hmm. reaction-nya ya, biar tahu nih kira-kira materinya udah pas banget nih buat teman-teman. Udah siap belum praktek juga nih teman-teman yang ada di sini? Nah, teman-teman bisa, kalau teman-teman merasa asik nih ya kelasnya, atau juga teman-teman juga mungkin mau share ke teman-teman lainnya gitu, bahwa oh guys, ikut job kelas kali ini insightful gitu. Teman-teman juga bisa, atau juga teman-teman mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, tanya-tanya gitu kan ya. Di sini juga aku di Instagram, boleh follow teman-teman di Instagram aku di Vina Laurencia atau Laurencia Vina, bisa tag aku gitu kan ya. Terus juga di sini di Instagram aku juga kadang bagiin tips-tips atau enggak hal-hal yang tentang keuangan, terutama untuk Gen Z gitu. Bisa tag minku juga di finansialku.com gitu teman-teman. Mungkin gimana nih Kak, presentasi dariku sudah beres gitu. Oke, kalau begitu gimana? Apakah kita akan langsung praktek nih setelah ini, Kak Vina? Boleh, mau yang langsung praktek. Nah, teman-teman yang mau langsung praktek, awalnya kan cek dulu kondisi keuangannya sehat atau enggak. Bisa tuh teman-teman financial check up di website kita di finansialku.com. Itu langsung ada cek kesehatan finansial. Mungkin kita teman-teman mau langsung cek, aku share screen ini aja ya kali Kak, quote-nya ya. Iya, boleh. Supaya teman-teman mungkin juga bisa ada gambaran gitu ya, apa aja sih yang bakal ditanyain di cek finansial itu. Jadi sebenarnya aku juga kemarin udah nyoba-nyoba gitu. Teman-teman bisa langsung akses aja gitu ya websitenya. Sebentar lagi akan dikirimkan sama Kak Vina. Dan teman-teman kalau menurutku wajib banget ya untuk cek kesehatan finansialnya di situ, karena di sana juga udah lengkap banget. Ada advice-nya juga, kayak kita harus ngapain tuh juga udah ada di website itu, teman-teman. Jadi jangan dilewatin ya. Setelah ini teman-teman bisa langsung aja cek kesehatan finansial teman-teman semua. Silakan Kak Vina. Oke, nah aku udah share di kolom chat, oh belum. Nah, aku udah share di kolom chat tentang websitenya gitu, teman-teman bisa langsung coba. Aku juga akan share screen tuh ini ya. Nah, udah ada teman-teman? Udah kelihatan share screen aku. Sudah kelihatan Kak Vina. Nah, oke. Nah, di sini langsung aja nih mulai tes gitu ya. Bentar ya.
Nah, mulai tes, langsung diisi aja. Kira-kira berapa penghasilan teman-teman gitu ya. Misalnya ini aku isi aja ya. Misalnya penghasilanku berapa ya? Misalnya kita isi aja deh 7 juta. Oke, pendapatan pasti saat ini misalnya belum ada atau ada, kalau ada itu bisa dari sewa barang atau afiliasi mungkin apapun gitu ya. Kita punya penghasilan lain, punya hasil investasi, bisnis usaha gitu, ini bisa di custom teman-teman atau enggak penghasilan lainnya dari apa? Misalnya dari bonus. Bonusnya misalnya per bulan bisa dapat 1 juta gitu ya. Oke, setelah diisi, simpan, kita lanjut ke selanjutnya berapa banyak uang untuk kamu tabung dan sisa setiap bulannya. Ya, teman-teman bisa nabung sekitar 2 juta gitu ya. Ini diisi sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini punya tabungan berapa? 5 juta. Terus, nah punya investasi apa aja? Misalnya punya reksadana, kira-kira punya reksadananya di 3 juta. Terus punya apa lagi? Punya saham misalnya. Terus apalagi tinggal teman-teman bisa custom ya ini ya. Terus kira-kira saat ini punya aset nggak? Karena rumah kita punya kendaraan gitu. Kalau nggak punya, kalau iya bisa teman-teman tambahin. Kalau nggak juga bisa ditutup. Punya utang nggak? Kalau utangnya utang apa gitu ya. Kalau nggak juga bisa ditutup. Ini aku kasih tutorialnya aja ya. Dalam sebulan kira-kira biaya pengeluaran teman-teman berapa? Oh kira-kira biayanya di 5 juta gitu. Saya buat apa aja? Bisa buat sedekahnya, donasi atau premi asuransi gitu kan ya. Oke, terus nih, tinggal teman-teman isi nama lengkap teman-teman. Nah, ini aku coba pakai dataku dulu ya teman-teman. Terus ada di kota Bandung gitu ya. Yang dari Bandung di sini. Oke, profesinya adalah karyawan swasta. Kita lihat hasilnya. Nah, udah jadi teman-teman hasilnya. Ini juga hasilnya bisa teman-teman kirim lewat email dan ada skornya. Ternyata skorku 70% nilai gitu. Nah, di sini juga ada ininya, keterangannya. Apa yang perlu diperbaiki dan harus berapa gitu kan ya. Terus tuh ada yang udah ideal gitu. Sini teman-teman bisa hitung ulang atau kirim langsung ke email. Dan teman-teman misalnya ternyata skornya jelek atau gimana teman-teman butuh teman ngobrol atau butuh konsultasi teman-teman juga bisa langsung tanya di sini ada tanya via WhatsApp gitu gitu tuh kayak teman-teman cobain langsung. Oke, ini tadi step-stepnya udah dikasih tahu juga ya sama Kak Vina caranya kayak gimana. Oh ya ini Kak Vina ada yang pagi boleh share lagi kan websitenya? Oh mungkin linknya ya maksudnya ya, link dari financialku.com tadi ya Kak Vina ya. Jadi buat teman-teman ya yang masih belum cek gitu ya gimana sih hasil analisis dari finansial teman-teman tuh bisa langsung aja untuk mengunjungi link yang sudah dikirimkan nih sama Kak Vina. Jadi di sana kita bisa lihat nih seperti yang bersama kita lihat nih ya di layar ya teman-teman. Jadi itu bisa kelihatan gitu apakah udah oke nih ya finansial teman-teman atau kalau misalnya ada yang kurang harus ngapain nih? Di sini kan apa selanjutnya? Ada tulisannya nih, investasikan uang yang ada di tabungan gitu ya. Jadi ada rekomendasinya juga gitu ya, deposito, reksadana, pasar uang, atau juga emas gitu ya. Ada nominalnya juga, supaya ada gambaran. Kalau begitu ya teman-teman, karena barusan demonya juga udah, dan Kak Vina juga udah memberikan insight-nya, kalau gitu aku mau sepertinya sih teman-teman ya udah banyak yang mau bertanya gitu ya. Tadi juga udah dikasih tahu nih soal finansialku dan
caranya analisis gimana kesehatan finansial teman-teman. Kalau gitu, aku langsung aja membuka sesi Q&A buat teman-teman. Caranya gampang banget. Teman-teman yang mau diskusi, yang mau bertanya, yang mau ngeluarin unek-unek gitu ya, sebagai Gen Z juga boleh ke Kak Vina soal keuangan teman-teman, itu boleh langsung aja teman-teman bisa raise hand dan kemudian on mic ya untuk sama-sama ngobrol sama aku, sama Kak Vina, biar enak gitu ya komunikasinya. Atau kalau misalnya teman-teman lagi ada gangguan, di rumahnya lagi rame misalnya, itu boleh juga teman-teman diketik aja gitu ya pertanyaannya dan dikirimkan melalui chat gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan aku bacakan gitu pertanyaannya untuk Kak Vina. Kalau begitu silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi juga bisa langsung aja. Kalau misalnya bisa on mic sih lebih enak gitu ya Kak Vina ya. Kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu ya pada pagi hari ini. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada nih yang tadi mau bertanya soal materi di awal gitu ya, ataukah mungkin mau tanya nih, harusnya ini seperti apa sih stepnya untuk cek kesehatan finansial, mungkin tadi kelewatan gitu ya, itu juga bisa. Bisa langsung tanyakan saja sama Kak Vina. Silakan. Ya, gimana nih Kak, kalau Kakak sendiri tadi gimana nih Kak, relate aku tuh Gen Z gitu kan ya. Iya nih, udah gitu kayak aku tuh sering banget gitu ya Kak ya dengar Gen Z nih susah banget untuk bisa sehat finansialnya karena financial behavior-nya tuh juga kurang bagus gitu kebanyakan. Sebenarnya bukan kurang bagus, tapi kayaknya sih kurang melek gitu ya. Karena kayak pagi ini aja tuh aku dapat banyak insight gitu ya untuk apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku evaluasi dalam sisi keuangan gitu ya. Gimana caranya mengelola gaji seperti itu ya. Karena Gen Z mungkin juga beberapa tahun ini kayak baru juga masuk ke dunia atau bursa kerja gitu setelah kuliah gitu kan Kak Vina. Jadi baru pegang gaji, baru melek gitu ya caranya mengelola keuangan, mengelola gaji gitu ya. Jadi sesi pagi hari ini tuh sangat helpful ya buat aku sendiri. Semoga buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Salahnya di situ ya, karena mungkin kan income-nya juga kecil, maksudnya income kecil ya, lebih ke kayak ya baru gitu kan ya. Terus juga masih bingung karena baru terjun gitu kan ya ke dunia pengaturan uang gitu, baru dapat gaji gitu. Tapi sebenarnya itu adalah langkah yang tepat karena kan baru mulai. Jadi kayak belum bangun kebiasaan yang susah banget untuk dirubah kan gitu loh Kak. Jadi sebenarnya malahan waktu yang tepat banget buat denger ini praktekin ini gitu. Iya, bener banget. Belum kebiasaan spend money dengan jumlah yang lebih besar daripada pemasukan gitu ya. Oke, ini buat teman-teman yang juga mau diskusi nih ya soal financial behavior-nya teman-teman sama Kak Vina, ini boleh banget ya. Langsung aja raise hand atau juga boleh diketik di kolom chat gitu ya. Dan kemarin juga aku udah sempet cek-cek gitu ya kesehatan finansial aku lewat website finansial.com gitu ya. Dan ya aku melihat memang kalau buat diriku sendiri sih kurang bagus ya masih ya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi untungnya juga itu udah ada advice-nya gitu ya, harus ngapain di finansial.com. Jadi teman-teman yang hari ini belum mencoba untuk cek kesehatan finansial teman-teman tuh bisa banget ya untuk langsung aja dicek. Atau kadang mungkin aku sendiri kalau misalnya join kayak gini juga nggak kepikiran gitu kak, nah apa ya sekarang gitu kan, atau masih berfokus pada misi cek finansial kesehatan gitu, mikir saya mikir sama misi gitu loh kak. Iya nih, tapi coba deh, aku tuh sebenarnya kayak pengen tahu juga gitu loh, kan Kak Vina kan juga financial planner gitu ya, sudah certified juga gitu ya. Aku tuh pengen tahu seorang certified financial planner tuh dulunya pernah nggak sih juga kayak punya behavior keuangan yang kurang baik gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak cerita soal itu? Aku jadi pengen tahu deh. Tentu ada dong gitu ya pastinya, karena apalagi gimana ya kak, maksudnya seumuran kita tuh lagi menghabiskan menghabiskan uangnya gitu ya dengan main gitu kan ya, apalagi coba kak, apalagi cewek kan skincare belanja gitu tentunya tahu. Jadi kayak
Gak bedanya gini deh Kak, dokter aja gitu ya. Kalau dokter itu suruh pasiennya hidup sehat gitu. Tapi dianya kan juga begadang gitu kan dan lain-lain gitu kan ya. Makan macam-macam gitu. Nah, itu juga sama dengan kita gitu kan. Cuman sebenarnya lebih ke kayak oh, tahu kalau kita kondisinya seperti ini, langkah kita harus seperti apa. Gitu. Jadi kayak kami sama-sama manusia biasa gitu. Yang terlena juga gitu. Nah, Kak, udah ada yang Iya nanya nih. nih, udah ada pertanyaan ya Kak dari Kak Sonya. Aku bantu baca ya buat Kak Vina. Wah, Halo Kak, izin bertanya. Sebagai Gen Z, gimana sih cara memilih investasi yang baik dan cocok di tengah berbagai jenis investasi? Wah ini menarik banget nih Kak. Gimana nih Kak Vina? nah, caranya yang pertama ikutin yang tadi, tentuin tujuan dulu. Tujuan kamu mau apa, tapi make sure ya kondisi piramida keuangan kamu, kesehatan keuangan kamu udah baik dulu, udah sehat dulu. Cek skornya gitu. Kalau belum beres, beresin itu dulu, sehatkan itu. Nah, barulah kalau cara pilihnya tentuin tujuan keuangan baru. Sebenarnya cara pilihnya itu ada 7 langkah. Nah, untuk 7 langkah aku pernah share juga di Instagramku gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga, mungkin Kak siapa nih, Kak Sonia juga bisa lihat di Instagram. Nah, ini aku sekalian ulas ya. Yang pertama itu, kita mau ekspektasi returnnya tuh berapa dulu. Karena misalnya kalau kita maunya 10%, kalau kita investasi di deposito kan nggak nyampe ya, gitu kan. Jadi kita tentuin dulu langkah yang pertama, kita tentuin dulu kita kira-kira setelah kita tentuin tujuan nyampe ke sana kayak tadi tuh yang nyiapin pendidikan. Oh, ternyata yang dibutuhkan returnnya sekitar 12%. Kita tentuin dulu returnnya kita mau 12% dan pikir 12% itu didapat di mana gitu. Kayak kita mau 12% kan kita nggak mungkin dapat di deposito kan. Nah, jadi yang pertama tentuin ekspektasi return kita mau berapa. Yang kedua, risiko yang bisa kita terima gimana? Apakah kita, kalau misalnya dia turunnya jauh banget kita bisa terima gitu kan? Atau kita tipe yang aman-aman aja? Gitu. Jadi pertama tentuin return kita mau berapa. Yang kedua tentuin risiko yang bisa kita terima berapa gitu. Yang ketiga, yang kita itu pilih periodenya kita mau investasi berapa lama gitu kita mau nyampe tujuan itu berapa lama gitu kan ya. Setelah yang ketiga yang keempat itu pastikan itu liquid atau enggak, kita butuhnya cepat atau enggak gitu. Tadi kan kalau misalnya investasinya 10 tahun ya berarti kan ya kita nggak butuh misalnya tiba-tiba setahun langsung diambil gitu ya, kita nggak butuh yang liquid banget kan. Nah, tentuin itu periode berapa lama dan itu bakal butuh cepat dicairin atau enggak gitu. Terus kita cari tahu juga pajaknya gitu karena kan investasi juga dikenakan pajak. Nah, pajaknya itu beda-beda. Kita cari tahu berapa pajaknya dan masuk nggak nih di hitungan teman-teman. Dan yang keenam itu cek legalitasnya, jangan sampai kita terjebak dengan investasi bodong gitu. Karena kan banyak banget tuh Kak kemarin tuh kasusnya yang kena investasi bodong. Jadi cek make sure pastikan benar-benar dia legalitasnya kita pastikan benar-benar. Terus yang ketujuh, yang terakhir itu um, jangan khusus kayak misalnya kalau teman-teman muslim misalnya harus berinvestasi di tempat syariah misalnya gitu. Nah, itu ada mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari teman-teman. Nah, itu jadi itu 7 langkah buat teman-teman milih. Nah, dengan teman-teman isi 7 langkah itu, teman-teman ketahuan teman-teman bisa investasi di mana. Gitu. Kalau tadi misalnya returnnya maunya 12%, terus aku tipe yang sama resiko ya udah gitu kayak agresif gitu loh kayak kalau turun banyak saat ini juga ya udah nggak apa-apa nanti juga bakal naik lagi gitu. Kalau yang biasanya kayak gitu, terus juga periodenya oh kira-kira 10 tahun, 5 tahun, jangka panjang juga gitu. Ya udah, berarti kan bisa paham gitu. Gitu kan. Udah, semoga menjawab rasanya. Oke, semoga Kak Sonia juga jadi tercerahkan gitu ya sama step-step yang barusan juga Kak Vina spill gitu ya untuk investasi. Oke, terima kasih Kak Sonia untuk pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang lain nih yang masih juga punya pertanyaan, yang masih juga punya unek-unek atau kebingungan ya seperti Kak Sonia barusan tuh boleh banget teman-teman langsung diketik aja pertanyaannya atau bisa on mic dan diskusi bareng aku dan Kak Vina. Silakan teman-teman.
Oke, kayaknya sambil menyambung gitu ya dari pertanyaan Kak Sonya, kayaknya sih investasi ini jadi hal yang wajib gitu nggak sih Kak Vina, supaya kayak keuangan kita itu terus terjaga ya siklusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Kak Vina ya biasanya untuk, kita Gen Z juga yang baru mau seperti aku bilang tadi gitu ya, baru melek tentang keuangan. Nah, buat yang mau memulai investasi nih, gimana sih caranya mengenali ya? Tadi kan udah Kak, Vina kasih tahu step-stepnya, cara milihnya seperti apa, mulai dari mengenali sampai juga, cari yang pas gitu investasinya ya. Ada nggak sih yang harus kita perhatikan kayak investasinya tuh yang ini riskan, jangan pilih yang ini gitu, lebih baik yang ini aja, itu ada nggak sih Kak kayak gitu? Pertimbangannya, Kak, atau gimana nih? Iya bener, pertimbangannya itu seperti apa? Ini tuh, lebih baik kita pilih yang mana, seperti itu ada nggak sih Kak? Nah, pertimbangannya tadi sih, Kak, 7 step itu karena balik lagi ya, tiap orang tuh beda-beda ya, Kak. Kalau misalnya orangnya, maksudnya kayak untuk tujuannya untuk dana daruratnya cukup besar gitu, sayang kalau di tabungan doang, kita bisa split sebenarnya, Kak, itu. Jadi setengah, nah 50% di tabungan supaya cepat cair, dan setengahnya lagi bisa di deposito. Karena kan tujuannya untuk dana darurat ya, bukan untuk tujuan investasi lainnya gitu kan, untuk keadaan darurat. Ya udah gitu kan, ya udah itu bisa pakai deposito, tapi kan itu cenderung flat kan, Kak, deposito itu juga bunganya nggak gede gitu kan. Tapi kurang tepat juga misalnya ketika kita waktu kita mau beli rumah mulu ya, contohnya ya apa ya yang lain, misalnya misalnya menyiapin pendidikan lanjut deh, misalnya kita ceritanya mau lanjutin pendidikan 2-3 tahun lagi, 2 tahun lah jangan lama-lama gitu ya, 2 tahun lagi biayanya sekian. Kalau ditaruhnya di yang cukup fluktuatif, misalnya di saham yang fluktuatif sekali gitu ya, atau nggak misalnya langsung terjun ke kripto gitu kan ya, itu kan agak kurang bijak juga karena kita butuhnya cepat 1 sampai 2 tahun gitu kan, yang paling kita cuma bisa menjaga nilai uangnya supaya nilai uangnya nggak turun kan, Kak. Jadi balik lagi, Kak, yang paling utama kita tujuannya dulu gitu, tujuannya mau apa gitu kan ya, karena misalnya tujuannya butuh return yang besar gitu, dan kita taruhnya di tapi kita taruhnya yang di returnnya itu ya kan nggak nyampe juga tujuannya gitu, gitu sih, Kak. Oke, baik lagi ke find your purpose gitu ya, cari tujuannya itu apa sebenarnya. Emang kalau mau mulai apa-apa tuh harus niatnya gitu ya, yang dilihat gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Kak Vina. Ini mulai tadi kayaknya aku yang jadi ngeluarin unek-unek dan pertanyaan gitu ya tentang finansial ya. Oke, buat teman-teman yang lain nih ya, mungkin karena kita masih ada waktu juga ya, beberapa saat lagi, kalau misalnya teman-teman mau bertanya sebelum kita kehabisan waktu, mumpung juga ada Kak Vina yang udah certified financial planner gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja langsung bertanya melalui raise hand atau misalnya lagi gangguan tuh boleh juga lewat chat seperti Kak Sonya tadi. Silakan ya teman-teman. Oke, di sini ada Kak Madeline ya. Halo Kak. Halo Kak, Oke, silahkan. oke, thank you Kak. Sebelumnya, makasih kesempatannya Kak, udah dibolehin bertanya. Aku sendiri saat ini kondisinya mahasiswa dan aku juga udah masuk ke beberapa instrumen. Misalnya, aku sekarang masuk ke saham, obligasi, dan pasar uang. Tapi dari ketiga itu return keseluruhannya itu cuma 3% nih Kak. Nah, jadi aku bingung apa ya yang salah dari investasi aku kok cuman 3% gitu? Apakah memang kondisinya saat ini kurang baik atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya, Kak. Sebenarnya balik lagi instrumen yang tadi aku dengar ke Kak, kan kurang tahu juga untuk pembagian presentasinya ya. Ada di saham tadi kan ya. Memang pasar saham saat ini kan lagi turun banget. Jadi return tiga. Jadi untuk menentukan dapat returnnya berapa itu kalau di saham memang cukup sangat-sangat fluktuatif. Jadi kita juga nggak bisa tentuin gitu. Karena kalau investasi kayak di reksadana saham, campuran, saham, kripto, misalnya gitu ya, itu kita juga kan bisa prediksi secara maksimal gitu ya, kecuali misalnya mungkin kakaknya full investasi di saham-saham yang kurang lebih aman, misalnya blue chip gitu, itu kan kita bisa prediksi berapa ya, tapi kalau kayak kondisinya kayak COVID, kondisinya kayak kemarin, investasi di pasar modal itu tentu nggak bisa
diprediksi gitu. Kalau sebenarnya faktor yang kenapa cuma 3% return itu banyak banget, Kak. Pertama karena emang kondisi market di pasar modal yang lagi berfluktuatif. Yang kedua mungkin pembagian porsi diversifikasinya. Karena kalau misalnya investasinya di reksadana pasar uang gitu ya, itu emang returnnya kurang lebih paling di 3-4% gitu. Jadi sebenarnya faktornya banyak banget, Kak. Oke, gimana Kak Madeline? Apakah masih ada pertanyaan lanjutan mungkin ya? Atau gimana nih Kak? Oh, oke. Jadi itu termasuk cukup umum ya, Kak. Kalau dari aku sendiri, porsinya paling besar obligasi sih, Kak. Obligasi itu di 70-an%, terus sisanya imbang antara pasar uang dan saham reksadana. Berarti berarti 3% itu dari total semuanya ya? Benar, Kak, keseluruhannya. Oh, iya. Bisa jadi sih, Kak. Karena kalau di obligasi kan kurang lebih dapat di 6% ya, 5-6% lah ya, 5 ya, 5,5 gitu kan. Mungkin dari sahamnya juga lagi turun. Jadi mereka kalau 3% dari semuanya aku tangkap berarti mereka tuh saling subsidi silang gitu. Misalnya sahamnya lagi turun gitu kan. Jadi obligasi lagi naik ya kan. Apalagi kalau obligasinya fix gitu kan kita dapat 5%, itu subsidi silang yang mungkin bisa jadi emang segitu sih Kak, 3%-an gitu. Kecuali kalau full misalnya di obligasi mungkin bisa dapat ya 5%-an gitu. Karena kan ada sahamnya juga di situ. Karena emang saham sekarang lagi turun gitu Kak. Oke, thank you Kak Madeline untuk pertanyaannya. Juga bisa jadi insight ya buat teman-teman yang lain soal itu. Oke, buat teman-teman yang lain nih yang masih ada pertanyaan kayak Kak Sonya atau Kak Madeline barusan gitu ya, boleh langsung aja teman-teman untuk raise hand ya seperti Kak Madeline atau di chat juga boleh ya seperti Kak Sonya tadi. Teman-teman mungkin ada kebingungan untuk investasi, untuk tabungan atau bikin financial planner yang baik seperti apa, boleh langsung aja ditanyain sama Kak Vina, teman-teman. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak Vina, lewat chat dari Kak Olivia nih. Halo Kak Vina, mohon maaf ada kendala mic. Oke, dari Kak Vina, apakah ada rekomendasi nih cara buat tracking keuangan pribadi? Soalnya katanya Kak Olivian, dia sering banget nih pakai aplikasi buat catat keuangan pribadi. Cuma akhir-akhir ini tuh jadi kurang aktif ngisi karena suka miss gitu ya, suka lupa. Wah, ini juga aku sering nih kayak gini nih Kak Vina. Gimana nih solusinya? Nah, mungkin apa ya, aku juga bisa pakai apps sih gitu kan ya. Mungkin bisa jadi teman-teman bisa pakai satu e-banking, online banking gitu buat khusus buat pengeluaran misalnya kayak sama teman-teman misalnya aku jadi nyebut merek nih ini contoh aja ya aku ini random ya pakai Blue misalnya ya udah khusus Blue tuh teman-teman pengeluarannya pakai itu semua. Nah kalau itu semua kan ada daftar transaksinya. Nah itu kan teman-teman bisa langsung ketik pengeluarannya apa aja gitu. Jadi bisa pakai satu pocket gitu loh, satu pocket apa gitu misalnya pakai Shopee Pay, pakai OVO gitu kan ya. Tapi ya udah semua pengeluaran dari situ gitu. Jadi teman-teman gak usah isi lagi kan gitu kan. Di situ semuanya udah ada daftar transaksinya gitu sih. Oke, jadi poin pentingnya itu membedakan gitu ya, membedakan rekening untuk transaksi keluar masuk belanja segala macam sama yang buat tabungan gitu ya Kak Vina ya. Oke, semoga oke, iya sih Kak, sejauh ini saya pengeluaran dari banyak opsi dompet. Oke, terima kasih Kak Vina. Oke, kalau begitu mungkin teman-teman
kalau misalnya sambil menunggu mungkin ya ada pertanyaan lain atau gimana, kita bisa mungkin dokumentasi dulu nggak sih Kak Vina? Karena hari ini Jepang kelas pagi ini tuh kayak sayang banget kalau kita nggak dokumentasiin gitu ya, sebagai memorable juga ya, karena hari ini teman-teman ini udah belajar, udah produktif gitu ya di hari Sabtu pagi, weekend-weekend ya, sebelum pergi jalan-jalan, sebelum pergi olahraga misalnya, itu udah ke Jepang kelas dulu gitu ya, untuk belajar tentang keuangan. Jadi buat teman-teman yang masih yang bisa on cam, mari kita on cam dan foto bareng buat dokumentasi ya teman-teman. Bisa pakai virtual background juga supaya samaan sama aku dan Kak Vina. Jadi silakan teman-teman kita on cam untuk dokumentasi bersama-sama ya. Oke, silakan teman-teman. Oke, mungkin teman-teman lagi pada berhalangan gitu ya. Teman-teman mungkin yang bisa on cam juga aku persilahkan karena kita akan dokumentasi ya teman-teman. Oke, kalau gitu, tapi dari sini juga udah kelihatan sih namanya ya Kak Vina. Kalau gitu mungkin aku bisa hitung mundur ya untuk dokumentasinya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau on cam, boleh ya di sela-sela aku hitung mundur gitu ya. Kalau begitu, ayo kita dokumentasi untuk jawaban kelas pagi hari ini. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau begitu ya, tadi pertanyaan dari Kak Alifia itu ada pertanyaan yang terakhir gitu ya untuk sesi Jobhan Class kita pada pagi hari ini teman-teman. Sayang banget ya karena sesinya sudah harus berakhir gitu ya. Kalau begitu teman-teman, sebelum kita selesai, aku mau ngucapin terima kasih juga ya untuk financial planner kita ya, karir financial planner kita pada pagi hari ini ya, sekaligus mentor kita yaitu Kak Vina nih yang udah ngeluangin waktunya untuk berbagi insight sama teman-teman berbicara soal finansial gitu ya di Sabtu pagi hari ini. Mungkin kita bisa dengar dulu gitu ya closing statement dari Kak Vina nih untuk menutup jawaban kelas kita pagi hari ini. Silakan Kak Vina. Oke, mungkin statement yuk kita praktekin bareng-bareng. Itu aja sih, Kak. Oke, kalau gitu semoga ya ilmu dan insight yang udah diberikan sama Kak Vina pada pagi hari ini bisa jadi acuan teman-teman, bisa jadi bermanfaat ya buat teman-teman sebagai ilmu pengetahuan dalam financial planner teman-teman. Kalau begitu terima kasih karena sudah hadir pada Jobhan Class pagi hari ini dan juga selamat beraktivitas teman-teman. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Terima kasih.